Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Morfologi dengan judul Pengertian, Ciri, dan Kategorisasi Kata izin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Deviana Rahmalia Putri dan rekan saya Naura Riyadatul Aish, Sri Rahayu, Adam Gulam, dan Raudatus Syarifah. Latar belakang. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar, pemakaian bahasa harus mengenal jenis dan fungsi kata. Satuan bahasa yang sudah kita kenal sebelum sampai pada tataran kalimat adalah kata dan frasa atau kelompok kata. Kedua bentuk itu, kata dan frasa, tidak dapat mengungkapkan suatu maksud dengan jelas, kecuali jika keduanya sedang berperan sebagai kalimat. Untuk dapat berkalimat dengan baik, perlu kita pahami terlebih dahulu struktur besar suatu kalimatnya. Lalu pengertian kata. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau morfem. Kata merupakan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Umumnya, kata terdiri dari satu akar tanpa atau dengan beberapa afiks atau imbuhan. Gabungan kata dapat membentuk frasa, klausa, maupun kalimat. Lalu ada ciri-ciri kategorisasi kata. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Yang pertama ciri-cirinya adalah berawalan P, seperti pemuda, pemenang, dan penyair. Lalu kedua berakhiran an, seperti bendungan, batu bantuan, dan asuhan. Yang ketiga ada berakhirannya, seperti besarnya, naiknya, dan jauhnya. Keempat berimbuhan gabungan pe-an, seperti pembangunan, pengembangan. Lalu yang kelima ada berimbuhan gabungan per-an, seperti pertemuan, pertambangan, dan persatuan. Yang keenam ada berimbuhan gabungan ke-an, seperti keadilan, kebijaksanaan. Yang ketujuh ada bisa diikuti dengan frase yang atau yang sangat. Misalnya, jalan yang bagus, pemuda yang sangat rajin. Yang kedua ada kata kerja atau verba. Yang pertama kata-kata yang dapat diikuti oleh frasa dengan baik yang menyatakan alat, yang menyatakan keadaan, maupun yang menyatakan penyerta. Disebut kata kerja. Misalnya, pergi, tanda kurung dengan adik, berjalan, tanda kurung dengan gembira, menulis, tanda kurung dengan musuh. Yang kedua ada kata kerja dasar seperti pergi, pulang, tulis, tanya, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata kerja berimbuhan seperti awalan me, seperti menulis, awalan ber, seperti berdiri, awalan di, seperti ditulis, awalan ter, seperti tertulis. 3. Kata sifat adjektiva. Yang pertama, kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali, serta dapat dibentuk menjadi kata yang berimbuhan se atau nya. Contohnya adalah indah, indah sekali, seindah-indahnya. Lalu bagus, bagus sekali, sebagus-bagusnya. Yang kedua, tempat kata sifat. Pada tingkat frase adalah di belakang kata benda yang sifatnya misalnya besar, indah, dan kecil. Contohnya rumah besar, pemandangan indah. Yang keempat yaitu kata ganti pronomina 1. Kata ganti orang pertama mengganti diri orang yang berbicara. Misalnya saya, aku, kami, dan kita. Contohnya adik bertanya kepada paman, "Paman, bolehkah saya ke rumah paman?" Kata saya di sini berarti sebagai adik. Yang kedua, kata ganti orang kedua, mengganti orang yang diajak bicara. Contohnya kamu, engkau, anda, dan kalian. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Contohnya ia, dia, beliau, mereka, mendiang, almarhum. 5. Kata keterangan adverbial. Kata ini memberi penjelasan pada kalimat atau bagian kalimat lain yang sifatnya tak menerangkan keadaan atau sifat. Yang keenam, kata bilangan numeralia, yaitu kata yang menyatakan jumlah, nomor, urutan, atau kumpulan. Contohnya kata bilangan utama 1, 2, 13. 7. Kata penghubung. Kata sambung atau conjunction. Kata ini digunakan untuk menghubungkan kata dengan klausa. Kata dengan klausa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yang kedelapan, kata depan atau preposition, yaitu kata yang digunakan di muka kata benda untuk menghubungkan kata dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Contoh kata depan yaitu tempat
tempat berada, yaitu di, pada, dalam, atas, dan antara. Lalu ada arah atau asal, yaitu katanya dari. 9. Kata sandang atau artikulat. Dalam bahasa Indonesia, kata sandang digunakan menjadi penentu di depan kata nama diri, kata perkerabatan, kata sifat si dan sang. Contohnya yang pertama itu si Hasan, yang kedua sang kancil telah sampai duluan. 10. Kata seru. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan bahwa misalnya karena kaget, terharu, marah, kagum, sedih, dan lain-lain. Kata sapaan. Kata sapaan itu tak mempunyai perbendaharaan kata sendiri, tetapi menggunakan kata-kata dari perbendaharaan nama diri dan nama kata perkerabatan. Contohnya san, bentuk utuh, yaitu Hasan. Li, bentuk utuh, yaitu Ali. Kata petunjuk digunakan untuk menunjuk kata benda yang letaknya relatif dekat dan jauh. Contohnya itu dan ini. Kata penyangkal, contohnya tiada. Di daerah itu tiada air. Bukan, ini bukan mangga. Tanpa saya dia tak mau pergi. Kata tanya, kata ini digunakan sebagai pembantu di dalam kalimat yang menyatakan pernyataan. Contohnya apa, siapa, mengapa, kenapa, dan lain-lain. Kata partikel, kata yang digunakan untuk penegasan. Contohnya kah menegaskan, lah menghaluskan dalam kalimat perintah, pun penegasan, per menyatakan makna setiap atau mulai. Kategorisasi kata. Kelas kata dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi berdasarkan bentuk kata morfologis. Verba dapat dibedakan menjadi yang pertama verba dasar tanpa afiks, misalnya makan, pergi, minum, duduk, dan tidur. Yang kedua verba turunan. Adjektiva atau kata sifat. Yang pertama adjektiva dasar, misalnya baik, adil, dan boros. Yang kedua adjektiva turunan, misalnya alami, baik-baik, dan sungguh-sungguh. Yang ketiga adjektiva paduan kata atau frasa. Yang ketiga nomina atau kata benda. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Yang kedua berdasarkan subkategori, yaitu nomina bernyawa dan nomina terbilang. Promina atau kata ganti. Promina terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama promina persona, adalah promina yang mengacu pada orang, dan yang kedua promina petunjuk. Namun promina petunjuk juga dibagi menjadi 2. Yang pertama promina petunjuk umum, contohnya ini dan itu. Dan yang kedua promina petunjuk tempat, contohnya sini, sana, dan situ. Lalu promina yang terakhir, numerelia, merupakan suatu kata yang digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya binatang, benda, dan orang. Dan yang keenam adverbia, berdasarkan bentuknya adverbial terbagi atas a. bentuk tunggal, monomovermis, contohnya sangat, hanya, lebih, segera, agar, agak, dan akan. Contoh kalimatnya adalah yang pertama orang itu sangat bijaksana, dan yang kedua ia hanya membaca 1 buku, bukan 2. B. Bentuk jamak, polimovermis, contohnya belum tentu, benar-benar, jangan-jangan, kerap kali, lebih-lebih, mau tidak mau, mula-mula. Yang ketujuh interrogavita. Interrogavita berfungsi menggantikan sesuatu yang hendak diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan sesuatu yang telah diketahuinya. Contoh apa, siapa,
berapa, mana yang mana, mengapa, dan kapan. Lalu yang kedelapan, demonstrativa. Demonstrativa berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam atau di luar wacana. Contoh kalimatnya yang pertama di sini, kita akan berkonsentrasi menghasilkan karya terbaik kita. Dan yang kedua, bukti ini merupakan indikator bahwa orang itu berniat baik. Lalu yang kesembilan, artikula. Artikula berfungsi untuk mendampingi nomina dan verba wasuf. Contohnya si, sang, sri, para, kamu, dan umat. Contoh kalimatnya, si kecil itu sangat datang. Contoh kalimatnya, si kecil itu selalu datang merengek-rengek meminta sesuatu. Yang ke-10, preposisi. Preposisi adalah kata yang terletak di depan kata lain sehingga berbentuk frasa atau kelompok kata. Yang 11 adalah konjungsi. Konjungsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu konjungsi antara kalimat. Contohnya agar, atau, dan, sehingga, sedang, sehingga, serta, supaya, tetapi, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu ia belajar hingga larut malam. Yang kedua ada konjungsi ekstra kalimat. Contoh kalimatnya, pengusaha itu kaya dan dermawan. Oleh karena itu, ia dihormati oleh tetangga di sekitar rumahnya. Selanjutnya ada fatis. Fatis berfungsi untuk memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan pembicaraan. Misalnya, ayo, kok, mari, nah, dan ya. Contoh kalimatnya yaitu, nah, seruan itulah yang aku tunggu-tunggu. Selanjutnya ada interjeksi. Interjeksi berfungsi untuk mengungkapkan perasaan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, bentuk dasar, yaitu aduh, idih, wah, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, aduh, mengapa Anda harus menghadapi masalah seberat itu? Yang kedua ada bentuk turunan, yaitu astaga dan sebagainya. Contohnya yaitu, astaga, gedung itu dibom oleh teroris. Hubungan antara morfem dan kata. Yang kesatu yaitu kelindan antara morfem dengan kata. Kata memasak kata memasak. Yang kesatu yaitu kelindan antara morfem dan kata. Kata memasak dapat kita pisah menjadi me dan masak. Yang kedua, bagian tersebut masih tetap memiliki makna. Tetapi apabila kita potong kata nasi menjadi dua bagian, na dan si, maka kita tidak akan mendapatkan makna dalam bagian-bagian tersebut. Dengan demikian, kata nasi memang sudah tidak dapat dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang memiliki makna. Bentuk bagian dari potongan dalam suatu kata seperti me dan masak disebut sebagai morfem. Maka kata memasak sebenarnya terdiri atas dua morfem, yaitu me dan masak, yang mengalami inkorporisasi sehingga membentuk satu kata tunggal, memasak. Sedangkan kata nasi terdiri dari satu morfem saja. Yang kedua yaitu proses morfemis. Proses morfemis adalah suatu proses yang mengubah leksem menjadi kata. Leksem merupakan input, masukan atau kata dasar, dan kata merupakan output, keluar atau hasil atau turunan. Proses morfemis ialah pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Salah satu wujud dari proses morfemis ialah menggabungkan morfem dasar dengan morfem afiks. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.